Ya, terima kasih Dokter Indah. Sobat saya tadi dibilang sobat ya, kayak tokoh politik. Kalau anak sekarang bilangnya thank you bestie. Ya, oke. Uh, jadi saya akan mulai saja. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Dokter Indah, apa yang akan saya sharing ini lebih sifatnya sharing. Jadi saya tahu Bapak Ibu sudah sangat mumpuni, saya rasa untuk membuat suatu karya ilmiah yang terutama yang disubmit ke jurnal, karena mungkin sebagai peneliti dan juga sebagai akademisi kita selalu dituntut untuk melakukan itu, tapi di satu sisi nanti saya juga akan bicara kalau kita orientasinya hanya publikasi sebenarnya ya jadi berhenti cuma di publikasi ya. Ini yang mungkin yang ingin saya dorong adalah kita kalau bisa jangan cuma berhenti di publikasi. Oke, jadi sebelum itu tadi karena belum dibacakan CV ya nggak apa-apa juga ya, karena semua orang juga udah kenal saya juga sebenarnya, kita udah saling kenal. Jadi saya cuma mau cerita bahwa hari ini saya akan membawakan materi sebenarnya sebagai 3 peran. Satu, saya sebagai researcher atau sebagai penulis ya. Yang kedua, saya sebagai seorang editor dari sebuah jurnal ilmiah, dan yang di mana saya harus milih ya artikel mana yang saya teruskan ke reviewer, dan kemudian nanti membuat decision apakah artikel ini akan saya muat atau tidak. Dan yang ketiga adalah saya mungkin mau sharing pengalaman saya sebagai reviewer sendiri gitu ya, karena saya rasa penting kita juga mengetahui dari 3 pandang ini ketika mau menulis suatu artikel ya. Jadi kita juga jangan cuma berorientasi ya udah pokoknya kita punya hasil riset kita tulis, sok terserah itu nanti editor sama reviewer gitu ya. Tapi kan nggak bisa gitu juga, karena kita di akhirnya itu kita mau artikel kita itu dipublish di suatu jurnal ilmiah ya. Setelah dipublish juga nggak berhenti sampai situ. Ada orang lain yang mensitasi, ada orang lain yang membaca, dan itu dimulai dari reviewer. Jadi dari 3 sisi ini yang saya coba hari ini sharing ke Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu nanti bisa melengkapi juga dengan pengalamannya juga sebagai 3 peran ini. Oke, jadi itu tadi cerita saya dan cerita yang akan saya sampaikan. Nah, jadi awalnya memang kalau ketika mau menulis adalah kita harus tahu dulu kita tuh mau menceritakan apa sih ya dari hasil penelitian kita. Ini kenapa saya highlight, karena sekarang kita udah mulai bergerak ya. Jadi kita tuh menulis tuh bukan cuma mau melaporkan, bukan melaporkan angka yang kita dapat dari penelitian kita, tapi kita sekarang juga sebagai saintis sudah dituntut untuk bercerita sebenarnya. Jadi angka kita meaningnya apa sih? Ya kan? Angka 3.000 dan 4.000, what is the difference between 1.000 gitu ya. 1.000 itu apa artinya? Apa signifikan klinik, apa signifik artinya tuh apa, bukan signifikan secara statistik saja P kurang dari 0,05, tapi signifikansi secara impact tuh apa. Jadi kayak Pak Prof. Mukhtar tadi juga sudah membicarakan di sambutan bagaimana supaya publikasi kita ini berimpact. Nah, itu yang mungkin yang jadi lebih penting dan bisa kita pikirkan dari awal ketika kita mau menulis. Ya, jadi bukan hanya ya yang penting aku lapor. Nah, ini yang terjadi kesalahan yang suka saya lihat sebagai seorang editor adalah ada yang mensubmit itu benar-benar copy paste dari tesisnya ya, jadi cuma dipendek-pendekin atau ditranslate, dipakai Google Translate lagi kadang-kadang ya, jadi saya bacanya bingung secara bahasa Inggris untuk disubmit gitu. Ya itu sesuatu yang bagus sebagai, karena kalau kita memang tujuannya mau publikasi, tapi kalau kita mau bikin publikasi kita berimpact, itu harus ada cerita yang mau kita sampaikan. Ya, jadi ini yang mungkin selalu saya mungkin sharing harus selalu kita pikirkan di awal. Saya punya sekian ribu, saya punya sebanyak ini data, tapi cerita mana yang mau saya highlight, cerita mana yang mau saya angkat, gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pikirkan dari awal, karena itu menentukan kemudian ke arah seperti apa penulisan kita selanjutnya. Ya, jadi key message, apa story yang mau kita sampaikan, itu yang harus kita taruh dulu di mindset kita sebelum kita bahkan mulai menulis. Kalau ini dari tips dari saya ya. Jadi jadi mungkin nanti teman-teman bisa melihat lagi ke hasil penelitiannya dan kemudian melihat apa sih sebenarnya mau saya highlight di artikel saya yang sekarang yang mau saya submit ya. Karena bisa saja dari satu penelitian ada beberapa cerita dan tiap cerita bisa bikin satu publikasi yang berbeda. Dan tidak harus semuanya dalam jurnal ilmiah, ada jurnal awam ataupun metode-metode diseminasi yang lainnya. Jadi ini yang bisa nanti dilihat lagi apakah memang paper yang saya buat itu sudah ada ceritanya.
ya. Ini juga penting karena kayak kemarin saya terlibat di salah satu diskusi G20, disadarin tuh bahwa peneliti kita kok karena ngejar publikasi ya, pokoknya buat kredit Q berapa itu ya disuruh sama SDM tuh, karena di UI disuruh sama Mas Abdillah dulu ya, sekarang udah nggak ke situ lagi. Apa namanya? Jadi berhenti risetnya di publikasi gitu ya, tapi nggak nyambung sama kebijakan. Ini tuh nggak bisa dipakai gitu buat kebijakan. Itu yang jadi kelihatan bahwa kita akademis itu ada di menara gading, karena hasil risetnya terpublikasi tapi nggak bisa dimengerti oleh yang membuat kebijakan ataupun yang mesti mengimplementasikan. Ya karena mungkin juga ceritanya nggak ngerti ya, ceritanya tidak terkomunikasikan dengan baik. Jadi ini yang nanti bisa dilihat ya, apakah memang artikel saya harus menceritakan keseluruhan data dan angka yang ada di dalam dari penelitian, ya, atau ada beberapa saja yang di-highlight, ya. Jadi jangan merasa rugi bahwa sayang datanya udah diambil nggak dipublikasi. Ya mungkin tidak harus di jurnal ilmiah, ada kesempatan lain yang mungkin bisa digunakan ya untuk mempublikasikan cerita Anda. Gitu ya. Yang penting adalah cerita, bukan angka ya. Itu mungkin yang ingin kita tekankan. Oke. Nah, kemudian ini mengenai urutan. Jadi memang kalau kita mau menulis manuskrip itu sudah punya, terutama manuskrip ilmiah ya, sudah punya urutan tersendiri. Jadi selalu awalnya secara umum ada judul dan abstrak ya, kemudian ada introduction, methods, result, discussion. Ya, discussion kadang-kadang digabung dengan conclusion. Kemudian ada referensi dan terakhir itu tables and figures ya. Jadi saya suka menemui pada penulis-penulis awal itu biasanya mereka meletakkan tables dan figures-nya kadang-kadang bercampur dengan result. Ya, ada beberapa jurnal yang mensyaratkan seperti itu, tapi secara general biasanya tables dan figures itu diletakkan terpisah ya, jadi teks semua. Nah, tapi kalau mau mulai dari namanya title, itu kadang-kadang teman-teman susah ya. Jadi nggak bisa juga title itu adalah copy paste benar-benar hasil judul penelitian. Kadang-kadang yang namanya title dan abstrak itu adalah selling point sebenarnya. Jadi harus bisa title dan abstrak itu menarik pembaca ya, atau mengandung keyword yang nantinya orang kalau mencari itu gampang dicari dan gampang tersitasi. Jadi menentukan title itu sebenarnya tidak mudah. Nah, kalau Anda mulai dari title, itu mikirnya bisa kelamaan, nggak selesai artikelnya ya. Jadi kalau kami, yang saya juga diajarin sama mentor saya, gitu ya, almarhum Prof. Bastaman, bahwa kalau nulis itu mulainya justru kebalik, gitu ya. Jadi mulai nulis dulu dari yang kita tahu. Nah, jadi yang pertama ceritanya dulu. Kita mau cerita apa, kemudian mulai dari metode, karena kita metode sudah lakukan, ya, dan sudah ada juga di proposal, bisa kita tinggal racik. Kemudian tables, kemudian hasil-hasilnya dalam bentuk tabel dan figure itu dibikin dulu, baru kemudian teksnya dari tabel dan figure yang di dalam result. Ya, setelah itu baru discussion. Nah, lagi-lagi discussion ini tergantung key message apa yang mau kita bahas, ya. Dan baru setelah itu introduction, karena introduction itu lebih ke arah tadi selling point. Jadi sebenarnya introduction tidak harus terlalu panjang dan tidak harus persis dengan introduction yang di proposal, karena sebenarnya introduction itu adalah pengantar membuat orang membaca dan kemudian udah mulai memfokuskan ya, memfunnel idea dia bahwa ini yang akan saya baca ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang introduction itu ulangan dari discussion ya, jadi kayak semacam icip-icipnya dari discussion. Jadi dia akan baca lagi sebenarnya di discussion, tapi nggak apa-apa, kita kan ngebaca attention span-nya sedikit ya. Jadi kalau udah baca introduction, ke method, ke result, nanti di discussion udah mulai lupa tuh apa yang kita baca di introduction. Tapi nggak apa-apa, jadi memang harus ada sedikit pengulangan. Jadi orang tuh, oh ide dia tuh ini toh gitu ya, cerita dia tuh ini toh gitu ya. Jadi discussion dan introduction itu introduction sebenarnya dibuat belakangan, baru kemudian abstract dan title. Nah ini titlenya yang tadi harus menjual. Jadi kalau biar cepat nulisnya ya, biar efektif itu ya mulailah dari yang kita tahu dulu, which is method, tabel dan figures gitu. Ini yang tips yang selalu saya lakukan gitu ya. Dan memang lebih mudah gitu ya daripada mikirin title-nya apa gitu, itu bisa 2-3 hari gitu ya. Tapi kalau udah ada methods kan tinggal ngedit aja gitu ya, tinggal metodenya diganti, tensesnya dan sebagainya. Oke. Nah, ya jadi itu tadi
yang mungkin awal ya kalau kita menulis, tapi juga ada tips lain adalah pertama tahu dulu mau kemana nih kita submit ya. Jadi jurnal yang dituju itu mana. Nah, ini mungkin ada persyaratan seperti kalau di Rekfon saya tahu ada persyaratan minimal Q3. Ya, jadi ini harus Anda cek dulu jurnalnya ini jurnal yang sudah sesuai persyaratan atau belum, dan jangan sampai jurnal predator ya, karena banyak sekali sekarang. Ini dipastikan dulu bahwa ini jurnalnya jurnal yang benar. Terus kemudian jangan khawatir dulu bahwa nanti nggak bisa bayar kalau open access ya. Karena nanti tanya Dokter Indah, nanti ada bantuan dana ya Pak Prof Mutar juga ya. Jadi jangan, aduh ini mesti bayar nanti, saya nggak punya duit gitu. Jangan khawatir, nanti bisa dibantu kalau memang jurnalnya bagus ya. Dan juga kadang-kadang publisher open access itu kalau kita suratin, kita bilang kita nggak bisa bayar ya, itu juga mereka memberikan keringanan gitu ya. Saya pengalaman waktu awal PhD, walaupun saya PhD di negara yang maju di Belanda, kami pun tetap minta keringanan ya, namanya Belanda ya, dikasih kok gitu. Jadi itu bisa, selalu bisa biaya itu tidak fix sebenarnya, dan sekarang juga lagi diperdebatkan ya karena mahal. Nah, itu apakah sebenarnya sesuatu yang mendukung publikasi, terutama dari negara-negara berkembang. Kemudian setelah itu, setelah tahu jurnalnya, kita mesti cek instruction for authors. Jadi ada baiknya kita memang menulis dari awal sesuai dengan instruction for authors. Jadi kayak ukuran tabel dan segala macam, karena supaya nggak kerja 2 kali, supaya lebih efektif aja gitu ya. Kemudian formatnya sesuaikan dengan jurnal dari awal kita menulis ya, ini juga supaya lebih efektif. Baru kita siapkan manuskrip, dan jangan lupa ada internal peer review ya, jadi jangan dibaca sendiri, dikekep sendiri, harus ada orang lain yang membaca ya. Sebaiknya yang semua yang namanya ada di authorship harus baca itu, kemudian baru disubmit ya. Nah, itu yang beberapa langkah awal lah yang bisa mengefektifkan kita kerja, sebenarnya itu. Oke. Nah, ya jadi saya diminta hari ini membahas topik introduction, method dan result ya. Jadi walaupun saya bilang tadi nulisnya mestinya kebalik, tapi kita akan membahas sectionnya saya akan sharing secara urutan ya. Jadi kalau introduction itu, ini tip yang kartun yang belum menggambarkan tip. Jadi di introduction kita harus mengarahkan introduction-nya itu sehingga orang terfokus. Apa yang akan dibahas sih sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya preview gitu ya. Cerita artikel kita itu apa ya. Jadi jadi introduction itu nggak perlu panjang-panjang sebenarnya. Ya, jadi saya sering melihat sebagai editor, melihat teman-teman yang lain tuh, terutama yang early career researcher itu submit panjang sekali introduction gitu ya, buat apa gitu. Yang penting adalah langsung saya ini mau ngomongin apa, tujuan penelitian saya apa. Itu sebenarnya yang dicari oleh editor dan pembaca. Ya Anda sendiri juga ngerasain kan, kalau baca jurnal pasti nggak langsung nggak dibacain satu-satu kan. Pasti cari itu aim-nya apa di introduction. Nah, itu juga sama. Jadi kita juga jangan juga nulis introduction yang terlalu panjang ya. Sebentar. Ya, jadi penting di dalam manuskrip ini yang di introduction kita mengenalkan, menjelaskan ya secara ilmiah kenapa artikel ini penting dibaca ya, diterbitkan. Nah, ini untuk editor dan disitasi nantinya ya. Dan menjelaskan secara ilmiah ya. Jadi bukan untuk umat manusia. Ini kenapa saya taruh, karena saya sering lihat yaitu tadi dia copy paste langsung dari bab 1 introduction sebagai introduction dari artikel. Jadi ada tuh kata-kata indah yang bukan Dokter Indah ya, kata-kata indah yang wah ini akan berguna bagi khalayak ramai. Nah, itu buat kita editor nggak terlalu penting ya. Boleh ditambahin tapi jangan panjang-panjang. Jadi karena ini adalah jurnal ilmiah, bagaimana jadi kita harus bisa menjelaskan kenapa artikel ini penting secara ilmiah. Oke. Dan yang suka juga missing saya lihat adalah kebaruan. Jadi kita tidak menjelaskan dengan baik di introduction apa sih novelty dari riset ini, ya. Jadi dan kalau perlu ada preview sebenarnya mengenai hasilnya nanti apa gitu ya. Walaupun mungkin tidak mengarah langsung kepada kita hasilnya, tapi ada kira-kira sedikit preview artikel ini sebenarnya tentang apa sih? Apa sih yang akan kita discuss
nantinya di discussion. Itu sebenarnya boleh di preview sedikit di introduction. Dan yang penting adalah tujuan. Jadi tujuan itu harus terstated jelas di dalam artikel. The aim of the study objective itu harus jelas. Itu lebih baik kalau ada kata-kata the aim atau the study objective, bahkan paragraf tersendiri. Karena itu sebenarnya yang disasar ya oleh pembaca dan editor. Nah, itu yang untuk kita pertama kali tahu, oh ini apa sih, tentang apa sih artikelnya gitu ya. Jadi sebaiknya jangan jangan diselipin gitu ya kalimatnya, tapi jelas. The study objective, the aim of the study itu harus jelas. Ada kata-kata itu sehingga orang gampang menemukan bahwa oh ini toh tujuan penelitiannya. Oke. Nah, jadi itu sesuai dengan apa yang dicari oleh editor ya. Jadi saya kalau jadi editor dikasih sama disuruh baca ini artikelnya perlu diterusin nggak sih ke reviewer? Nah, itu pertama yang saya cari tujuan memang. Jadi kalau saya nggak nemu kata di aim atau study objektif itu saya jadi malas bacanya ya, karena mesti baca introduction panjang gitu. Saya harus milih beberapa artikel sekaligus, apalagi satu-satu ya, kan biasanya editor tuh waktu luang ya, hobi aja gitu. Jadi agak ngeselin gitu kan. Nah, itu kan kalau editornya udah kesel tuh chance Anda untuk artikelnya diterusin ke reviewer tuh makin turun ya. Jadi tujuan itu harus jelas ya. Dan karena itu yang saya cari pertama. Oke. Kemudian yang kedua saya cari adalah kebaruan ya. Jadi ini studi ini apa novelty-nya. Kalau lagi-lagi dia membahas hal yang sama, saya sebagai editor jurnal nggak mau nerbitin, apalagi kalau hal itu udah sering dibahas di jurnal saya. Buat apa? Ya kan? Karena buat kami itu nggak, karena editor itu kan juga jurnal itu juga dinilai ya, ada indexing. Nah, itu juga salah satu poin yang dinilai oleh komite yang melakukan indexing. Seberapa variabel, berapa variasi dari jurnal ini menerbitkan topik-topik yang novel ya. Jadi bukan sesuatu yang cuma reporting atau pengulangan. Itu jadi penilaian juga untuk si jurnal ini. Makanya karena kami berusaha masuk ke indexing ya, justru kami nolak artikel-artikel yang kemungkinan novelty-nya nggak ada dan kemungkinan citasinya rendah. Karena buat apa? Jadi ini yang pertama kali kita lihat adalah sebenarnya yang saya lihat adalah cuma tujuan sama kebaruan ya. Baru setelah itu kita nah ini yang paling kiri di bawah ini terus terang adalah personal ya. Jadi ya inilah, karena saya masih jadi editor suatu jurnal di Indonesia, kami di Medical Journal of Indonesia itu sedikit unik, jadi kami itu bukan, kadang-kadang tuh banyak kasihannya, terus terang aja. Jadi kalau kita sadar benar kemampuan teman-teman terutama yang di daerah untuk mempublikasikan, jadi kita semangatnya bukan udah tolak aja, tapi gimana ngebantuin gitu ya. Jadi selalu kita kepengen memberikan preference ya kepada mereka yang belum pernah publish atau misalnya dari universitas yang ada di Indonesia Timur gitu ya, atau yang baru gitu ya, untuk kalau memang secara konten dia bagus ya kami bantu gitu ya. Jadi masih ada semangat mentoring gitu kalau di MJI ya. Jadi itu juga kalau kelihatan di introduction only kelihatannya dia merasa ini penting untuk daerahnya atau apa, masih bisa kami consider gitu ya. Tapi nanti dilihat lagi kualitas penulisannya ketika datang dari reviewer. Jadi ini yang penting Bapak Ibu juga highlight kalau mau nulis. Nah, sebagai reviewer yang saya lihat ya pasti tujuan ya. Saya sebagai reviewer jangan baca introduction the whole thing complete. Yang saya baca adalah tujuan. Apa sih yang mau diomongin? Nanti kejawab nggak di result sama discussion ya. Terus kemudian novelty-nya apa, dan karena saya reviewer saya punya kompetensi lebih jadi kalau saya editor saya belum tentu ngerti kan tentang ilmunya, tapi kalau saya reviewer ini biasanya saya dipilih karena saya punya kompetensi di keilmuan itu. Jadi saya pasti cek di introduction itu apakah data-datanya benar dan yang terkini ya. Jadi kayak misalnya dia taruh data-data epidemiologi, dia pakai Riskesdas 2007 ya saya juga bertanya-tanya kenapa jauh banget, kan udah ada Riskesdas yang baru. Nah, itu mengurangi nilai artikel itu kalau saya sebagai reviewer ya. Oke, itu mungkin sharingnya. Mungkin Bapak Ibu sebagai reviewer punya pertimbangan lain, tapi yang biasanya secara umum yang kita lihat tuh di introduction sebenarnya cuma tujuan sama novelty. Oke, itu.
Itu introduction. Nah, kemudian setelah introduction biasanya adalah method ya. Method ini tadi yang saya bilang bagian pertama yang biasanya kita buat karena kita udah punya ya di proposal. Jadi kalau kartun ini menggambarkan dengan baik ya. Jadi method itu adalah resep ya. Cookbook dari penelitian ini. Jadi harus ada gambaran yang jelas tadi desainnya apa, dan baru itu kemudian datanya bagaimana dikumpulkan dan bagaimana data itu dianalisis. Sebenarnya cuma tiga poin itu ya. Jadi studi desainnya apa, data collection dan analisis ya. Jadi anggaplah metode itu adalah cara gambarkan sejelas mungkin bahwa mengenai penelitian yang sudah Anda lakukan. Nah, ini masuk ke konsep bahwa riset sendiri itu sebenarnya dari kata bahasa Prancis recherche ya. Jadi re dan chercher. Jadi mencari kembali. Jadi memang konsepnya dalam metodologi adalah Bapak Ibu harus menjabarkan sampai detail itu sehingga orang lain tuh bisa mengulang penelitian yang sudah dilakukan. Ya. Yang sering saya temukan sebagai editor dan reviewer, terutama penulis dari Indonesia, adalah metodenya singkat sekali, cuma 1-2 paragraf, introduction-nya malah yang panjang. Padahal metode ini ya sebenarnya butuh detail, ya. Jadi tidak jelas di dalam metode itu, cuma dibilang cross sectional, kemudian data diolah dengan SPSS. Gimana orang mau mengulang penelitian itu? Ya, jadi perlu ada penjabaran metode yang cukup jelas. Jadi jangan hemat-hemat di bagian metode. Itu mungkin key points-nya. Jadi kalau kita lihat juga definisi riset dari OECD, itu mengatakan ini adalah riset itu systematic activity. Jadi dalam metodologi juga sudah harus kelihatan bagaimana Bapak Ibu menggambarkan secara sistematis proses riset yang sudah terjadi. Ya, karena tadi harus ada orang yang nanti kalau ada orang lain mau melakukan hal yang sama mungkin di populasi yang berbeda, itu bisa merujuk kepada publikasinya Bapak Ibu, dan juga kalau saya jadi reviewer saya ngeliat ini orang peneliti ini benar-benar ngelakuinnya secara sistematik ya gitu ya, benar-benar kejadian gitu loh. Kadang-kadang kalau lompat-lompat saya jadi ragu, ini sebenarnya penelitiannya ada nggak sih gitu ya, karena kok nggak jelas, kok bisa dengan penelitian kayak gini dapat hasil yang seperti ini, itu kadang-kadang jadi pertanyaan ya. Jadi nah kemudian tipsnya tadi saya udah bilang bahwa satu artikel itu menceritakan satu story, satu cerita. Jadi harus ada sinkronisasi antara cerita yang dihasilkan dengan apa yang kita jabarkan di metode dan hasil. Ya, jadi bisa saja kan Bapak Ibu punya penelitian besar, tapi tidak semua hasil ditampilkan di satu artikel. Jadi harus hati-hati ya. Jadi jangan juga semua metodenya dijembrengin. Jadi hanya yang sesuai dengan hasil. Jadi Bapak Ibu nanti cek lagi ketika menulis hanya metode yang terkait. Jadi setiap hasil yang dipresentasikan di hasil itu harus ada metodenya, ya harus nyambung. Jadi belum tentu semua metode diletakkan di situ. Ya, karena tidak semua hasil ditaruh di hasil, ya hasil penelitian itu tidak semuanya dipresentasikan di satu artikel, misalnya gitu. Ya, jadi, kemudian juga harus diingat jangan menulis hasil di dalam metode. Kadang-kadang suka keterusan ya. Jadi inilah pentingnya mengedit dan ada orang yang melakukan internal review, membaca. Oke, ya. Juga ini yang dijabarkan adalah definisi variabel-variabelnya, prosedur apa yang sudah dilakukan, dan yang penting ini juga yang saya sering lihat missing di beberapa submission artikel adalah perhitungan dan pemilihan sampel. Jadi tidak ada dasar pemilihan sampelnya. Tidak perlu nulis rumusnya, ya, tapi perlu ada bagaimana sampel itu bisa dihitung. Jadi yang penting ada itu berapa alfanya, berapa kemudian nilai P yang digunakan, itu yang perlu ada. Jadi bukan rumusnya, ya. Kemudian statistik, bagaimana menganalisa datanya. Jadi yang penting bagaimana menganalisa datanya, bukan menggunakan software apa. Itu nggak terlalu penting ya. Jadi yang penting itu adalah data apa dihubungkan dengan apa, dengan analisis apa gitu ya. Jadi misalnya melihat karakteristik hubungan antar variabel itu jangan misalnya menggunakan linear regression. Nah, itu yang lebih penting buat pembaca dibandingkan bahwa dicari karakteristik dengan software SPSS versi 23 itu nggak penting di jurnal ilmiah ya.
Kemudian karena Bapak Ibu akan submit ke jurnal bahasa Inggris, jangan lupa gunakan past tense untuk metodologi karena ini sudah dilakukan. Kemudian jabarkan secara sistematis tadi dan berurutan ya, jangan loncat-loncat ya. Kalau saya bilang kalau di film ini bukan flashback, jadi jangan ada flashback gitu ya. Jadi semuanya harus urutan dari awal ngerjain apa sampai akhir gitu ya. Kemudian kalau metode terlalu panjang, nah ini mungkin masalah buat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita punya limitasi wording dan yang di-cut paling banyak itu adalah metode ya. Itu sebaiknya saya tidak menyarankan seperti itu. Metode itu tetap harus lengkap. Ya, kalau memang dianggap terlalu panjang bisa merujuk pada publikasi lainnya. Nah, ini juga kesempatan Bapak Ibu kalau memang metodenya complicated dan panjang, Bapak Ibu bahkan bisa mempublikasikan metodenya sendiri sebelum mempublikasikan hasilnya. Jadi nanti tinggal ketika di artikel hasil Bapak Ibu tinggal merujuk ke publikasi yang metode ya. Kemudian gunakan grafik dan skema dan atau juga ditaruh di lampiran ya, di appendix gitu. Jadi pesannya mungkin jangan pelit-pelit sama metode. Metode itu tetap harus ada dan jelas supaya bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, ya, jadi juga jangan dilupakan bahwa pembaca itu bukan tim peneliti ya. Jadi dia tidak tahu detail prosedur. Kadang-kadang saya suka melihat sebagai reviewer kesannya tuh yang baca tuh udah tahu kayak apa. Anggaplah yang baca itu sama sekali nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi kesannya tuh udah tahu, jadi nggak dijabarkan secara detail ya. Nah ini cara gampangnya adalah minta orang lain, tim peneliti mungkin yang tidak terlibat penulisan untuk membaca metodologi, apakah memang metodologi yang kita tuliskan itu sudah sesuai ya. Karena kadang-kadang kalau kita membaca artikel dibaca ulang kali udah terlalu kebiasaan, kita anggapnya udah jelas ya. Padahal sebenarnya mungkin ada detail-detail yang penting tapi kita lupakan dan kita tidak taruh di metode. Oke. Itu mungkin beberapa tips. Nah, yang dicari di metode saya sebagai editor itu sekali lagi saya editor, saya mungkin bukan orang yang expert di bidang yang dipresentasikan. Jadi yang saya lihat adalah bagaimana metode itu masuk akal apa tidak. Ya. Kemudian dibacanya enak nggak, jelas nggak ya? Itu yang saya cuma bisa karena sebagai editor yaitu tadi saya tahu secara general tapi tidak secara detail. Nah, sebagai reviewer saya lebih punya, reviewer akan membaca dan dia akan lebih banyak mencocokkan dengan hasil ya, apa benar dengan hasil seperti itu didapat dengan metode yang dijabarkan. Jadi saya sebagai reviewer yang saya baca selalu pertama introduction, nyari tujuan, kedua ke hasil, lihat tabel sama grafik ya, baru saya ngecek metodenya. Itu yang biasa saya itu pola saya sebagai reviewer ya, teman-teman mungkin punya pola yang lain. Jadi ya karena untuk menghemat waktu gitu ya. Jadi ini sebenarnya nih riset mau ngomongin apa sih gitu ya. Udah gitu hasilnya benar apa enggak? Kalau hasilnya benar, metodenya benar atau tidak ya. Jadi saya lihatnya seperti itu. Nah, jadi metodenya harus sesuai dengan hasil. Jadi kalau saya ngelihat ada hasilnya tapi nggak ada metodenya, ya saya juga bingung gitu ya. Sebagai reviewer saya akan kasih masukan, kok nggak dijelaskan, tolong jelasin dong gimana kamu dapat hasil seperti ini. Atau dia ada hasil tertentu tapi metodenya nggak sesuai, itu akan jadi kritisi saya sebagai reviewer ya. Kalaupun ada metode baru, saya sebagai reviewer juga akan memikirkan apakah ini masuk akal atau tidak gitu ya. Jadi bisa saja metode baru tapi mungkin harus diyakinkan reviewernya kalau ini benar-benar baru yang Bapak Ibu pertama kali bikin metode ini, harus bisa meyakinkan reviewer bahwa metode itu valid gitu ya. Nah, itu gimana caranya ya di dalam method harus dijabarkan ya. Oke, itu tadi method. Nah, sekarang saya sudah sampai ke bagian hasil. Saya masih punya waktu ya, Dokter Indah? Oke, pada diam aja. Masih, Dok, masih silakan. Oke. Takutnya kepanjangan curhatnya. Oke, jadi kalau untuk hasil, jadi ini yang mungkin yang tips 5 ini penting. Jadi hasil itu adalah deskripsi ya. Jadi deskripsikan hasil tanpa interpretasi ya, karena interpretasi nanti ada di discussion ya. Jadi seperti si Ibu Pirang ini sebenarnya salah ya. Ini adalah kesalahan yang paling common kita sebagai penulis. Wow, this is a huge effect ya. Nggak bisa sebenarnya kita bilang begitu. Karena itu adalah interpretasi. Ya, jadi di dalam hasil itu kita hanya menjabarkan ini angkanya sekian, ya. Tapi sebaiknya hindari mengatakan bahwa ini adalah huge, small atau apa, ya, karena interpretasi itu harusnya ada di dalam discussion. Oke.
Oke. Nah, jadi sorry. Ya. Jadi presentasikan hasil, again hasilnya sesuai dengan tadi story. Ya, jadi belum tentu semua hasil perlu dipresentasikan dalam satu artikel. Dan ini saya kata deskripsi, dari tadi saya judulnya adalah deskripsikan ya, karena itu kata kuncinya ya. Jadi artikel itu hanya mendeskripsikan. Di bagian hasil ini benar-benar saya highlight dan saya kuning, saya garis, karena benar-benar di sini kuncinya adalah deskripsi hasil ya, jangan dibahas. Oke. Kemudian gunakan tabel, grafik, skema, foto ya, karena sebenarnya hasil utama itu adalah harus di dalam tabel atau grafik yang bisa self explanatory ya. Terus terang ya, kita juga seperti kita lah, kalau kita baca jurnal kita kan juga nggak terlalu baca teksnya ya, kecuali mungkin teman-teman yang dari ilmu sosial ada atau kualitatif study yang memang butuh baca teksnya gitu ya. Tapi kalau yang kuantitatif study itu kebanyakan menggunakan tabel dan grafik yang jadi hasil utama. Jadi jadi ini harus tabel dan grafik pastikan harus sesuai dengan ketentuan dari jurnal. Jadi jumlahnya berapa? Ada jumlah maksimum pasti 3 atau 4. Kemudian format caranya dan cara menulis footnote. Nah, itu kadang-kadang ada jurnal yang sampai detail sekali kasih footnote, tanda pertamanya tuh harus bintang, kedua harus tanda dolar, itu ada jurnal yang seperti itu. Itu tolong dibaca dan diperhatikan, karena supaya untuk mengefektivitaskan waktu kita ya, jika nanti tidak terlalu banyak kita disuruh perbaiki artikel karena masalah tandanya salah atau tabelnya salah, itu kan membuat kita jadi waktunya terbuang ya. Kemudian pastikan tabelnya itu self explanatory. Nah, kemudian kalau pakai foto atau mengambil tabel atau grafik yang lain, pastikan sudah ada izin penggunaan ya, untuk izin untuk dipublikasikan, jadi harus dimintakan. Kemudian kalau menggunakan foto, rahasiakan identitas yang difoto ya. Dalam hal ini mungkin kalau di ini pasien. Jadi kalau bisa walaupun orangnya sudah memberikan izin ya, tapi mungkin sedapat mungkin identitasnya dikurangi di exposure-nya, jadi mungkin matanya ditutup atau seperti apa. Ini penting ya, karena memang data atau foto ini jadi data sekarang. Oke, kemudian ya juga jangan lupa identitas lainnya gitu ditutup. Nah, itu yang penting. Jadi fungsi di dalam result itu adalah tabel grafik ya. Teks hanya untuk meng-highlight hal-hal penting di dalam tabel dan grafik. Ya, jadi hanya meningkatkan atensi pembaca terhadap tabelnya sendiri. Ya, jadi tidak perlu mengulang sama persis dengan apa yang ada di tabel. Jadi hanya highlight saja. Ya, oke. Sebentar. Ya. Oke. Nah, ini juga bisa ada misinterpretasi ya sebenarnya tabel kita. Jadi kartunnya menggambarkan ini yang satu pikir, jadi jangan sampai ada misinterpretasi seperti ini sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kejunya udah setengah dimakan pie-nya udah setengah dimakan atau belum dimakan. Nah, itu mungkin bisa Bapak Ibu jelaskan di teks ya. Kalau ada tabel atau grafik yang yang bisa menimbulkan dual interpretasi. Oke. Nah, ini di hasil apa yang dicari oleh editor. Yaitu seperti saya bilang, kalau saya jadi editor, saya akan lihat pertama tabel sama grafiknya, ya, bisa menjelaskan hasil nggak, sesuai nggak dari aim yang saya temukan di introduction. Saya mungkin tidak akan terlalu baca teks, ya, karena kan yang penting adalah saya perlu membuat decision, artikel ini terusin apa enggak ke reviewer, ya, yang baca detail tuh harusnya reviewer gitu ya. Jadi editor tuh yang lihat aja nih tabel grafiknya udah sesuai dengan format saya, kemudian ini bisa jelas dibaca nggak, bisa jelas di review nggak, nanti jadi saya nggak terlalu lihat hasilnya ya. Jadi saya cuma ngelihat tabel grafiknya jelas apa enggak, bisa di review apa enggak. Kemudian nanti kalau jadi reviewer, nah itu untuk kalau hasil saya pasti yang saya pertama baca ya tabel sama grafik gitu ya. Karena untuk mendapatkan gambaran sebenarnya hasilnya apa, sesuai nggak dengan aim dan sesuai nggak dengan nanti metodenya. Kemudian saya berusaha memahami dari tabel dan grafik itu hasilnya seperti apa, dan nanti melihat bagaimana penulis itu bisa nyampe ke hasil itu, ya, logik nggak dia tuh, atau ini karena sebagai reviewer saya perlu melihat apakah ini sebenarnya fabricated science ya. Jadi apakah ini penelitiannya pura-pura aja gitu.
Jadi misalnya dia bilang saya mengumpulkan subjek 1.000 orang dalam waktu 2 minggu. Nah itu udah flag buat saya, red flag itu. Benar nggak ini ada penelitiannya, gitu ya. Jadi itu yang jadi selain mengerti hasil, saya mau bilang saya sebagai reviewer saya mengerti hasil, saya juga hati-hati melihat apakah ada fraud gitu ya. Ada penipuan apa enggak ini sebenarnya. Karena itu sebenarnya juga diminta oleh editor ke reviewer untuk mengidentifikasi apakah memang studi ini benar-benar sudah dilakukan ya, tidak ada dan metodenya valid dan tidak ada fraud gitu ya. Itu juga yang kadang-kadang perlu diidentifikasi, saya sebagai reviewer melihat itu. Jadi jangan sampai ketidakjelasan Bapak Ibu menjelaskan hasil di tabel dan grafik itu melit pemikiran bahwa oh ini sebenarnya datanya di karang-karang gitu. Itu mungkin jangan sampai seperti itu ya. Kemudian karena nanti ya tapi pasti nanti reviewernya akan mempertanyakan dan tinggal nanti dibalas ya, di reply. Dan nanti juga melihat hasilnya sebenarnya gimana gitu ya. Hasilnya ini sebenarnya ada kebaruan seperti yang dia klaim di introduction apa tidak. Nah, itu juga yang biasanya kami lihat dan biasanya juga diminta oleh editor pertimbangan reviewer tuh ke arah situ. Hasilnya valid apa enggak, kemudian ada fraud atau tidak, dan emang ini ada edit value-nya buat pengetahuan apa enggak, ada novelty-nya apa tidak. Gitu. Itu yang diminta pertimbangan dari reviewer biasanya. Oke, nah itu selesai sharing saya hari ini tentang intro, method, dan result gitu ya. Semoga nanti bisa memicu diskusi di tempatnya Bapak Ibu ya. Yang penting adalah tipsnya kita harus kalau nulis itu perlu emang situasi yang mendukung ya. Ini situasi mendukung tentu berbeda-beda untuk setiap orang ya, dan yang penting dimulai aja dulu. Nanti saya tahu Bapak Ibu sudah mulai menulis draft, nanti tinggal mungkin direview lagi saja dan menerima masukan dari para fasilitator gitu. Terima kasih Dr. Indah. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Grace atas materinya ya yang sangat ringkas dan padat gitu ya, dan sangat berguna karena juga memasukkan sudut pandang reviewer ya, yang bukan reviewer dan sekaligus editor. Ya, jadi bukan hanya sebagai seorang yang berpengalaman menjadi penulis. Ya, terima kasih banyak atas materinya yang saya yakin sangat berguna bagi kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan pada Bapak dan Ibu sekalian bila ada yang ingin ditanyakan pada Dr. Grace nih yang punya peran yang sangat banyak nih dalam punya pengalaman ya dari yang sangat banyak dari berbagai peran yang saat ini sudah dijalaninya bertahun-tahun ya. Bukan hanya sebagai penulis, tapi juga sebagai reviewer dan sebagai editor jurnal. Silakan. Dr. Indah. Ya, silakan, Prof. Oh iya, nggak lihat tangannya. Mohon maaf. Agak ya, silakan. Ya. Silakan, Dr. Muhtarudin untuk menyampaikan. Grace, saya tertarik dan belajar banyak dari presentasi, tapi di slide terakhir itu saya nggak setuju tuh, work hard, have fun with drama mestinya. Dramanya juga fun. Oh iya, bisa dok. Gimana sih itu? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Terima kasih. Iya, jadi ya itu sebenarnya hanya kata-kata mutiara aja ya Prof. Jadi maksudnya memang kalau menulis itu butuh suasana yang mendukung gitu ya. Saya tahu teman-teman tuh pasti kan sibuk, punya kesibukan banyak. Memang tapi sebaiknya ya dianggap fun aja menulis itu. Jangan kemudian dianggap aduh saya harus nulis nih karena disuruh sama Dokter Indah atau karena biar dapat kredit gitu ya. Lebih baik menulis tuh ya dengan ini aja sih, dengan jadi kalau kayak gitu menurut saya banyak dramanya Prof jadinya karena merasa disuruh orang gitu ya. Tapi lebih passion lah, maksud saya begitu. Ya, karena gini, pertanyaan selanjutnya adalah pada situasi daring seperti ini, ya termasuk dalam pelatihan ini secara daring, ada tips enggak yang dialami oleh Dr. Grace sehingga kegiatan daring ini lebih efektif?
ketimbang dengan luring. Karena dari beberapa pertemuan kita, baik itu dengan banyak pihak lah, baik itu akademisi, baik itu dari pemerintahan, maupun dari mahasiswa, itu banyak kecenderungan memang preferensinya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini itu yang artinya peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi itu adalah dengan tatap muka. Bagaimana menurut Dr. Grace dalam konteks tentu saja penulisan ini? Terima kasih. Maksudnya apakah lebih efektif daring atau luring ya, Prof? Atau gimana? Ya, dan bagaimana supaya daring ini menjadi efektif? Iya, ini pengalaman aja ya, Prof ya. Jadi memang kita kan udah 2 tahun daring. Daring itu banyak challenge-nya jadi double, triple, quarter Zoom. Jadi itu mungkin jadi salah satu challenge yang ya awal-awal mungkin kita masih terbiasa, tapi sekarang lama-lama kalau saya pribadi ya, jadi saya lihat meme yang lucu kemarin di Twitter. Kalau ada dua rapat yang bersamaan, bilang aja kedua-duanya bahwa saya punya rapat yang bersama, jadi saya nggak bisa ikut rapat, jadi nggak rapat sama sekali. Jadi ada alasan gitu. Jadi memang utamanya sebenarnya adalah satu, kalau menurut saya rapatnya jangan terlalu lama ya. Jadi saya sekarang punya kebiasaan rapat Zoom itu hanya untuk membahas apapun hanya 1 jam. Jadi memang kita sudah punya komitmen dari awal just 1 jam. Jadi yang dibahas di rapat tuh hanya memang yang perlu ngomong gitu. Yang bisa dibahas pakai tulisan, yang bisa dibahas pakai teks atau email, itu dibahas di teks dan email gitu ya. Jadi ya kalau di grup saya di Mones sekarang itu punya kesepakatan seperti itu, jadi 1 jam kelar atau nggak kelar putus Zoom-nya. Dan itu saya ngerasain itu sangat enak ya Prof ya, karena kita jadi terbiasa gitu ya, dan solve everything else tuh pakai Google Docs dan email. Itu jadi saya lebih punya banyak waktu untuk ngerjain yang lain, dan terutama nulis ya, karena nulis ini butuh waktu. Kemudian mau disadar atau tidak sih Prof, saya ngerasa emang kalau luring itu mungkin buat orang Indonesia ya, luring itu lebih efektif. Tapi harus jelas juga objektifnya. Jadi saya ngalamin kemarin bikin bareng-bareng sama teman-teman di universitas lain itu bikin proposal untuk ke DRK. Sudah berapa kali kami ketemu secara Zoom, itu nggak kelar-kelar proposalnya. Walaupun kita udah berusaha nih. Nah, kemudian kemarin akhirnya kita udah kalian datang aja ke tempat kita selesaikan secara luring gitu. Tapi tetap harus ada yang memfasilitasi bahwa kita nih objektifnya ini, kita sekarang bikin ini. Karena dan harus ada kesepakatan selesai kapan. Jadi memang luring itu bagus saya rasa. Jadi harus hibrid sih memang ya Prof. Ya, jadi satu mengefektifkan luring ini hanya sejam saja hanya untuk follow up gitu ya. Kalau mau awalnya luring yang mungkin agak lama, tapi sudah harus ada guidance yang sangat objektif, kita tuh mau ngapain gitu ya. Jadi nanti sifatnya daring ini hanya follow up, jadi lebih efektif. Kalau pendapat saya sih gitu, tapi terus terang karena kita juga masih belajar ya Prof, dengan kondisi yang daring luring ini, hybrid. Mungkin teman-teman lain ada pengalaman lain. Baik, terima kasih. Baik, makasih Dr. Muchtar. Apakah masih ada pertanyaan dan komentar mungkin dari teman-teman yang lain yang hadir hari ini? Kalau ingin share pengalamannya juga silahkan. Ya, terutama mungkin jadi hari ini nanti setelah tanya jawab kita akan lanjutkan ya dengan kerja kelompok, dan kerja kelompok ini memang hanya diperuntukkan bagi peserta yang sudah memiliki manuskrip sebelumnya. Jadi sudah mendaftar di acara ini dan kemudian menyampaikan bahwa memiliki manuskrip untuk dibahas. Sementara teman-teman yang memang hanya ikut sebagai peserta akan selesai ya pertemuannya nanti di akhir tanya jawab. Jadi saya persilahkan ya, terutama buat teman-teman yang mungkin tidak tergabung dalam FGD, dalam diskusi kelompok, bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Dr. Grace, pada narasumber kita, mumpung beliau masih ada di sini.
masih bersama kita. Halo Dok, Mbak Ya, Indah. silakan. Abdillah, Silakan Mbak. Pak Abdi. Ya. Selamat pagi Ibu Grace. Selamat pagi Bapak Abdillah. Ini apa sih? Terima kasih nih atas pemaparannya, sangat menyenangkan ya, merefresh strategi-strategi untuk untuk submit, prepare paper. Jadi saya dan tim itu berpenasaran itu dengan namanya Tobacco Control Journal. Ya, Tobacco Control Journal itu sudah submit berapa kali sebagai first author ya, sebagai pimpinan artikel itu pasti ditolak gitu ya. Nah, kemudian tapi dengan co-author dengan autor-autor yang lain itu berhasil ya, tapi habis ditolak Tobacco Control Journal, kemudian kami oper ke jurnal lainnya. Saya nggak tahu tuh, ada juga jurnal yang sepertinya berjodoh dengan kita gitu ya. Jadi ada Globalization and Health, ini saya sekedar sharing. 3 paper itu berjodoh, accepted, dan kita minta waive, nggak bayar ya, dan dikasih nggak bayar, jadi accepted, first author gratis, akses, full akses gitu ya, open access. Jadi itu, jadi bagaimana? Jadi saya ingin mohon arahan Ibu Grace ya, bagaimana kita bisa submit ke jurnal yang killer seperti itu ya. Kan ada jurnal-jurnal yang memang ya kita pasti pertama harus tahu diri lah, ente siapa gitu ya, kok submit ke sini itu kita harus tahu diri, oke, ya. Tapi kan kita sudah coba improve nih, ini kayaknya sudah sangat bagus deh gitu ya. Nah itu juga masih ditolak, nggak tahu apakah Lancet, apakah PLOS ONE, apa yang mana lah gitu ya. Yang sangat ya, ini kan namanya pencapaian ya, kalau itu bisa kita dobrak, kita bisa masuk, itu sebuah pencapaian. Jadi ya saya mohon pencerahan ya, supaya kita bisa minimal sampai ke review proses. Kami pernah sampai review proses di Tobacco Control Journal, banyak reviewnya, tapi hasil akhirnya ditolak. Gitu. Tapi hasilnya ditolak. Tapi ya terima kasih, reviewnya bagus-bagus. Kemudian kami revisi, kami submit ke jurnal ya Globalization and Health, diterima. Jadi sometimes it happen gitu. Baik, terima kasih Mbak Grace. Ya, makasih Mas Abdillah. Ya, itu benar. Jadi memang kalau kita melihat itu ya, publisher itu juga bisnis ya. Ini karena mereka pasti punya aim tersendiri. Ya, saya sama share saya pengalaman di editorial timnya MJI. Kalau MJI kan beda ya, karena memang kami itu di bawah UI, di bawah Fakultas Kedokteran yang memang visionnya itu mau ngebantuin gitu ya, research dari Indonesia untuk publish. Jadi makanya kayak tadi, kayak jelek dikit atau bahasa Inggrisnya kacau dikit tuh kita bantuin Mas Adila ya. Jadi kamu tolong, kamu harus betulin atau gimana. Bahkan kadang-kadang editornya juga kerja keras gitu ya, berusaha memperbaiki sebelum dikirim ke reviewer. Jadi tolong ini diperjelas, karena kita punya visinya adalah mau nolongin. Nah, tapi kemudian jadi batu sandungan. Ini jadi saya cerita aja. Ketika kami mau masuk PubMed, itu jumlah artikel yang kami reject tuh rendah. Jadi di PubMed itu ada di sistem indexing, mereka justru ngelihat jurnal-jurnal yang jadi kalau rejection rate kita tinggi itu kita dapat skor bagus salah ya. Jadi kami juga ya udah berarti ini masih balance juga. Nah, ya tadi publisher itu bisnis, jadi karena saya setuju, saya juga ngalamin hal yang sama. Jadi ketika saya maju, saya sama Mbak Indah ya, ingat ya Mbak Indah ya, kita pernah mau submit suatu artikel diabetes ASI, data Asia segitu besar, itu ditolak oleh satu jurnal yang beken, yang internasional, dengan alasan ini cuma Asia doang. Yes, dalam arti kita lah, kamu British Journal juga cuma publish data UK, tapi kok kamu publish gitu kan ya. Tapi itu terjadi. Jadi memang setiap jurnal itu punya apa ya, punya visi dan misinya sendiri Mas Abdillah menurut saya. Dan kalau menurut saya, kalau emang dia prestisius di satu sisi, tapi saya cenderung akan menghindari kalau udah tahu ada political business
strategi kayak gitu, saya ngapain submit ke dia gitu ya. Kayak ya to be honest, kayak Lancet ya. Lancet tuh selalu Tim Horton selalu bilang suruh submit ke dia, tapi saya lihat yang dipublish tuh memang dia selected dari Indonesia, kayaknya dia maunya yang infectious disease gitu kan, yang lain enggak. Padahal kalau jadi ada maunya gitu ya. Jadi memang bagus juga kalau teman-teman melihat biasanya mereka ada kirim invitation ya, yang jurnal-jurnal besar itu ada bukaan untuk artikel apa. Nah itu mungkin yang lebih baik kita turutin, dan saya setuju juga kerjasama dengan teman-teman yang udah punya nama atau dari institusi yang udah punya nama itu yang nggak apa-apa lah menurut saya ya, untuk bisa dipublish. Saya juga ngalamin kalau saya publish sendiri kagak dilihat ya, begitu ada profesor yang dari Harvard satunya nyempil di belakang langsung dimasukin reviewer, padahal juga nggak ada yang citasi itu artikel gitu ya. Jadi terus saya bilang, ya bagus juga masuk, tapi buat apa ya nggak ada yang citasi. Tapi ya itulah, ada politik publikasi yang juga menarik sebenarnya kalau mau dibahas ya. Makanya sekarang ada preprint itu juga bagus juga ya, karena ada pandemi ada preprint, jadi kita bisa masukin ke preprint. Jadi walaupun mungkin jadi kelihatan gitu loh belang bentongnya jurnal-jurnal besar yang mungkin menolak bukan dengan alasan quality of the publication gitu ya. Mungkin itu Mas Abdillah ya. Oke, Jadi ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, sedikit mungkin saya juga nambahin pengalaman ya, bahwa salah satu artikel saya itu yang ada hasil reviewnya, reviewernya bilang begini, ya ini melibatkan nama besar Prof. Paul Glasziou tuh, nama besarnya dalam bidang evidence based medicine gitu. Jadi dia bilang berarti ini pasti penting tuh. Dia tulis begitu. Ya, dalam hasil reviewnya ya, jadi seperti itu. Tapi tenang aja Pak Abdi, artikel PLOS ONE kita sekarang itu kok lagi revisi, udah ada hasilnya. Alhamdulillah. Siap, Mbak Indah, saya bukannya apa sama PLOS ya. Menurut saya salah satu open access yang cukup suportif itu PLOS. Karena mereka itu jadi benar-benar ada worth it-nya, duit kita bayar ke dia gitu. Karena dia benar-benar periksain dan supporting gitu. Jadi sebelum dikirim ke reviewer tuh benar-benar artikel kita diperbaiki, dan dia cenderung tidak menolak sih. Dan artikel saya yang paling banyak disitasi itu juga dari PLOS. Jadi memang resultnya bagus sih. Itu mungkin salah satu open access yang cukup suportif kalau menurut saya untuk negara-negara LMIC. Ya, oke, makasih banyak Dr. Grace. Apakah masih ada pertanyaan? Kita masih punya waktu sebenarnya sampai 10.40 kalau masih ada yang Bapak dan Ibu sekalian masih ingin bertanya ya. Bu Isti, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Indah, Bu Grace. Mungkin menyambung dari pernyataan Pak Abdillah Ahsan tadi gitu ya. Kalau Ibu dan Bapak ini kan sudah sudah levelnya di atas. Mungkin kalau bagi saya pemula dan mungkin beberapa teman yang lain gitu ya. Tadi mungkin saya meng-highlight dari pernyataan Pak Abdillah terkait dengan batasan tahu diri gitu loh Bu. Mungkin bisa diceritakan atau di-share dari Bu Grace gitu ya. Tahu diri ketika kapan kita harus submit misalnya Q1 sampai Q4 itu mungkin ada clue-cluenya gitu Bu. Gitu. Mungkin itu aja. Ya sebenarnya kalau batasan tahu diri, nggak tahu ya, saya tuh diajarinya dulu selalu submit dari yang Q1 dulu. Kalau ditolak baru ke Q2 ya. Jadi emang ya nggak tahu, itu tergantung. Jadi nggak ada tahu diri, memang saya mau percaya diri aja gitu ya, submit gitu. Karena aim-nya itu ya kalau mungkin kita harus ekspektasinya yang diatur. Jadi kalau misalnya Q1 mungkin kita ekspektasinya ya jangan, kalau pertama kali ya jangan langsung dimuat ya. Tapi yang penting itu direview ya kan, karena kita karena memang perlu diakui jurnal yang Q1 itu reviewernya lebih bagus ya. Kita juga sebagai reviewer menanggapi invitation to review juga ngeliat-liat kan, dengan waktu kita yang sangat sempit, ini jurnal apa sih gitu. Ntar tau-tau dia predator lagi minta gue jadi reviewer gitu kan. Itu juga jadi ada pertimbangan. Tapi begitu yang minta bantuan nge-review itu JAMA, Lancet gitu kan, saya langsung oh ya saya mau gitu, karena ada juga bisa jadi juga memperoleh track record. Jadi maksudnya reviewer yang bagus itu juga ada di jurnal yang tinggi. Jadi kalau saya I manage my expectation ya, pokoknya di review itu udah lebih bagus kalau jurnal yang tinggi gitu ya. Tapi menurut saya sih percaya diri aja, submit aja gitu ya.
masalah dimuat atau enggak itu ya jangan terlalu diharapin dimuat, tapi yang penting itu ke review. Karena kayak tadi walaupun ditolak, reviewernya bagus-bagus, jadi sangat membantu kita untuk submit ke jurnal berikutnya ataupun meneruskan riset selanjutnya sih. Jadi percaya diri aja Bu Isti. Mulai start Jadi- dari yang paling high. Kalau mungkin, nah ini bedanya mungkin ya Bu, kalau kami pemula itu mikirnya pencapaian tertingginya kita di publish gitu ya. Ternyata proses belajarnya justru lebih banyak di proses review itu sendiri ya Bu ya. Betul Bu Isti. Kalau saya lebih ya dulu saya juga awal gitu ya, harus publish, cuma supervisor saya bilang udah di review itu udah bagus, katanya. Ya udah. Gitu. Iya. Saya sampai sekarang saya juga pasti baru tahun ini gitu ya. Kemarin juga pengalaman 4 kali ditolak kok Bu. Ya, akhirnya sampai bisa publish gitu ya, ditolak 4 kali itu sampai sekarang loh padahal ya gitu. Kalau saya pikir udah cukup pengalaman, tapi ya itu memang kalau saya lihat dari masukan reviewer tuh ada aja yang memang bisa diimprove. Jadi memang itu sangat membantu. Justru lebih sebel kalau ditolaknya oleh editor kan biasanya ya, udah langsung bahwa tidak sesuai dengan scope jurnal kami. Nah itu yang paling nyebelin. Itu yang paling nyebelin itu, atau yaitu dia bilangnya apa sih? Oh ini karena memang rejection rate-nya tinggi, yang submit banyak, yang gitu-gitulah kata-kata, tapi nggak ada hasil reviewnya dari editor. Memang itu cepat ya, langsung biasanya dalam 2 minggu udah ada jawaban. Tapi makanya kalau saya justru kalau ada baru 2 minggu udah ada jawaban tuh biasanya waduh alamat ditolak nih gitu. Karena kalau enggak mungkin dari hasil review cukup lama ya. Tapi seperti itu sih Bu proses belajarnya. Jadi jangan putus asa. Dan tadi mungkin saya menambahkan juga kalau dari Q1 mungkin kita juga nggak selalu harus langsung ke Q2, tapi juga coba cari mungkin yang kalau tadinya lebih general topiknya gitu, kayak +1 kan general gitu, kita mungkin cari yang lebih spesifik dengan topik kita gitu. Kadang-kadang itu juga masih bisa gitu ya, tapi tadi memang kita harus punya endurance sih dalam melakukan publikasi ini. Ya mungkin kalau aku boleh nambah sharing Bu Isti, jadi saya pernah artikel saya ditolak dengan alasan udah ada artikel yang sama dalam 10 tahun terakhir di jurnal saya. Ya ampun. Nah, tapi terus kemudian saya submit ke jurnal lain dan itu jadi artikel yang banyak disitasi. Jadi saya bilang rasain kamu ya jurnal Q1. Terus rugi di jurnal itu gitu kan. Nah, terus satu lagi adalah kita bisa kok kalau kita emang yakin bahwa artikel kita tuh cocok dengan jurnal itu, kita bisa nyuratin editorial board-nya dan bilang dan itu pernah saya lakukan. Ya, jadi nggak ada yang mau terima artikel saya di mana-mana karena dibilang nggak nyambung kemana-mana. Supervisor saya kemudian menulis surat khusus ke editor, bilang kamu masih lihat nih artikel ini begini gitu. Terus akhirnya dia setuju, dia mau consider itu untuk review. Itu bisa aja terjadi sih. Jadi percaya diri aja lah. Iya, kuncinya sih itu. Jadi memang nggak usah jangan cepat putus asa gitu. Dan kita percaya diri dulu. Gitu. Tapi dan kalau memang ditolak ya tidak cepat putus asa. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita lanjutkan ya dengan sesi kerja kelompok kita. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Grace Wangge. Nanti kita bertemu lagi di sesi berikutnya ya, Dr. Grace. Masih ada lagi sesi bersama Dr. Grace. Dan kita lanjutkan dengan pembagian kelompok ya, nanti akan disampaikan oleh panitia, yang saya harapkan nanti teman-teman bisa mungkin sharing progres penulisan manuskripnya bersama dengan para fasilitator yang sudah di-assign. Dan saya harap juga mungkin kalau teman-teman juga yang sudah memiliki pengalaman yang lebih dalam mempublikasi juga bisa saling share dengan teman-teman dalam kelompoknya. Terima kasih banyak. Saya akhiri sesi kita pada
pagi hari ini ya, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Riris untuk melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Indah. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan membagi peserta yang sudah mensubmit manuskripnya ke dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mensubmit manuskrip, mohon ditunggu, nanti kami dari panitia akan membagi ke dalam breakout room. Dan bagi peserta yang sudah selesai mengikuti kuliah umum dari narasumber kita Dr. Grace Wangge, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan di sesi selanjutnya dan dipersilakan untuk meninggalkan main room. Terima kasih.